Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Malik Ibrahim, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengkonfigurasi subscriber internet telepon. Yang pertama di sini kita akan membutuhkan 2 buah server untuk DNS dan juga web server. Lalu 1 buah router. Kita letakkan di sini. Lalu di sini kita membutuhkan cloud ya untuk DSL dan juga dial up. Lalu kita membutuhkan DSL modem. Kita letakkan di sini untuk jalur DSL-nya dan juga 2 buah PC untuk DSL dan juga dial up. Kita letakkan di sini. Setelah itu, sebelum kita mulai mengkonfigurasi atau menghubungkan antar perangkat dengan perangkat yang lainnya, kita atur untuk interface pada router terlebih dahulu. Di sini kita matikan terlebih dahulu routernya dan kita tambahkan fast Ethernet card. Yang pertama yaitu PT router NM1CFE, kita letakkan di sini, dan juga kita tambahkan analog modem card yaitu PT router NM1AM. Kita letakkan di sini, lalu kita on-kan lagi. Lalu pada PC 1 kita off-kan terlebih dahulu dan ini kita buang. Dan kita tambahkan analog modem card yaitu PT host NM1AM. Kita letakkan di sini, lalu kita on-kan lagi PC-nya. Setelah itu untuk mempermudah kita pada saat mengkonfigurasi, kita namai perangkatnya. Yang pertama di sini DNS server. Lalu di sini untuk web server. Kita namai dengan web server seperti ini. Untuk routernya kita biarkan saja secara default. Lalu untuk cloudnya, yang pertama di sini kita namai dengan DSL. Yang kedua atau yang di bawahnya kita namai dengan dial up seperti ini. Untuk DSL modemnya kita biarkan default dan juga PC-nya kita biarkan default saja seperti ini. Lalu kita hubungkan routernya, tetapi sebelum kita menghubungkan itu kita pergi ke menu option dan pilih preference. Lalu pastikan di sini tercentang ya untuk always show port labels. Itu kita close dan di sini kita hubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Yang pertama yaitu router dengan DNS server. Kita gunakan kabel bertipe crossover. Kita pilih ini, lalu kita hubungkan pada fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 0 seperti ini. Lalu untuk router dengan web server kita juga menggunakan kabel crossover. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan router dengan cloud DSL. Di sini kita menggunakan kabel straight through ya. Kabel yang ini kita hubungkan pada fast Ethernet 6 dan pada cloud kita hubungkan di Ether 6. Selanjutnya yaitu untuk router dengan cloud dial up. Kita di sini menggunakan kabel phone connection. Kita klik yang ini, lalu kita hubungkan dari modem dengan modem juga di sini. Kita gunakan modem 5 saja seperti ini. Lalu di sini kita hubungkan antara cloud DSL dengan DSL modemnya di sini.
kita gunakan kabel phone connection. Kita hubungkan di sini pada modem 5 dan di DSL modemnya kita gunakan port 0. Lalu kita hubungkan antara DSL modem dengan PC 0 menggunakan kabel straight through. Kita gunakan kabel ini, kita hubungkan di port 1 dan fast Ethernet 0. Nah, seperti ini. Lalu untuk cloud dial up dengan PC 1 di sini kita menggunakan kabel phone connection. Kita arahkan pada modem 4 dan di sini kita arahkan pada modem 0. Nah, nanti topologinya akan seperti ini. Lalu di sini kita mulai konfigurasi. Yang pertama kita atur IP statik pada server dan juga router. Yang pertama di sini kita atur pada web server. Kita masuk ke menu desktop dan pilih IP configuration dan pastikan di sini terpilih statik karena di sini kita akan melakukan konfigurasinya secara manual. Kita ketikkan IP-nya yaitu 444, lalu kita gunakan prefix 24, jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita gunakan 4441 dan DNS servernya yaitu 8888. Jika sudah kita close dan kita atur DNS servernya, sama juga kita masuk ke desktop, pilih IP configuration, pastikan di sini static dan kita atur IP addressnya yaitu 888, subnet masknya kita gunakan prefix 24 yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita gunakan 4441 seperti ini. Lalu untuk DNS servernya yaitu 8888, 8-nya 4 kali. Jika sudah kita close dan kita atur pada routernya. Yang pertama kita atur untuk interface yang terhubung ke web server yaitu fast Ethernet 1. Kita gunakan IP-nya yaitu 4441 subnet masknya gunakan prefix 24 dan di sini kita pastikan untuk menceklis ya port statusnya yaitu on supaya bisa terhubung. Lalu kita atur untuk interface yang terhubung ke DNS server yaitu fast Ethernet 0. Di sini kita on-kan terlebih dahulu dan IP addressnya yaitu 8881. Lalu untuk subnet masknya yaitu kita gunakan prefix 24 gitu. Selanjutnya di sini kita akan mengatur interface yang terhubung ke DSL Cloud yaitu fast Ethernet 6. Dan di sini saya sudah membuat catatan untuk IP DSL kita gunakan 192.168.18.1. Kita on-kan, lalu IP addressnya kita ketikkan 192.168.18.1. Subnet masknya kita gunakan prefix 24. Jika sudah seperti ini, kita beralih ke settingan yang terhubung ke dial up cloud yaitu modem 7. Di sini kita gunakan IP 192.168.19.1. Subnet masknya kita gunakan prefix 24 seperti ini. Selanjutnya kita atur
RIP, DHCP, dan User Authentication dial-up di router. Yang pertama kita atur RIP-nya terlebih dahulu. Kita menuju ke tab RIP ini dan networknya kita tambahkan yang pertama yaitu 40000 seperti ini. Lalu kita add seperti itu. Selanjutnya yaitu 8000 kita add. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan IP yang tadi yaitu 192.168.18.0 jika sudah kita add, dan kita tambahkan IP yang tadi juga yaitu 192.168.19.0. lalu jika sudah kita add seperti ini, lalu kita atur DHCP-nya menggunakan CLI di sini. Nah, seperti ini. Kita exit terlebih dahulu. Pastikan di sini tulisannya yaitu router dalam kurung config pagar. Nah, lalu kita ketikkan di sini IP DHCP pool DSL modem. Nah, seperti ini. Lalu kita enter dan kita ketikkan network, bisa menggunakan tab ya. Lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.18.0. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kita enter dan kita atur default routernya, ketik dev lalu tab. Nah, seperti ini. Kita ketikkan 192.168.18.1. Kita enter dan untuk DNS servernya kita tab seperti ini dan kita atur 8888 seperti ini. Selanjutnya kita atur IP DHCP pool dial-up. Kita ketikkan di sini IP DHCP pool dial-up. Nah, seperti ini. Kita atur network 192.168.19.0 lalu 255.255.0. Enter, atur default routernya yaitu 192.168.19.1. Seperti ini. Kita enter dan atur DNS servernya yaitu 8888. Kita enter, jika sudah kita exit seperti ini. Selanjutnya kita atur untuk user authentication dial-up yang digunakan untuk dial-up dari PC client yaitu PC 1 ini. Kita ketikkan di sini, pastikan sudah exit ya, untuk perintah yang tadi ya. Kita exit, lalu di sini kita ketikkan langsung username, admin, lalu password admin. Nah, seperti ini. Sudah kita enter. Seperti itu saja. Jika sudah kita close. Lalu di sini kita atur untuk service pada masing-masing server yaitu DNS dan juga web server. Yang pertama di sini kita atur pada DNS server. Lalu kita pergi ke menu atau tab service dan pilih DNS. Nah, pastikan di sini kita on-kan terlebih dahulu untuk DNS service-nya. Lalu name-nya kita ketikkan di sini www.malik.net. Dan di sini untuk name-nya bisa disesuaikan sendiri ya, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan www.malik.net. Nah, seperti itu. Untuk address-nya di sini kita ketikkan 4444. Nah, untuk tab-nya pastikan
WA record seperti ini. Jika sudah kita add, nah di sini maka akan muncul ya. Jika sudah kita close, lalu kita atur untuk service pada web server. Kita pergi ke menu service, tab service, lalu kita pergi ke HTTP, dan di sini pastikan on ya untuk HTTP dan HTTPS-nya. Lalu di sini untuk file manajernya kita gunakan default saja seperti ini. Jika sudah, kita close. Selanjutnya di sini kita setting koneksi pada masing-masing one emulation. Yang pertama yaitu DSL Cloud. Kita klik, lalu kita pergi ke menu config, lalu kita pergi ke menu DSL seperti ini. Lalu di sini kita sesuaikan ya teman-teman, karena di sini adalah modem 5, kita ubah di sini menjadi modem 5 dan di sini Ether 6 ya. Tetap Ether 6. Jika sudah kita add. Nah, seperti ini. Jika sudah kita close. Selanjutnya kita atur untuk dial up cloud. Kita klik di sini, kita pergi ke menu ke tab config. Lalu di sini kita sesuaikan untuk modem yang terhubung. Untuk di sini modem 4 kita atur terlebih dahulu. Phone numbernya yaitu 4000. Lalu untuk modem 5, phone numbernya yaitu 5000. Nah, seperti ini. Jika sudah kita close. Selanjutnya di sini kita akan men-setting dynamic IP di bagian klien ini. Yang pertama kita atur pada PC 0 ini. Kita klik dan di sini kita pergi ke tab desktop, pilih IP configuration. Di sini pada IP configuration kita pilih yang DHCP. Nanti akan merequest IP-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah maka IP-nya akan sesuai dengan yang kita setting tadi ya. Jika terdapat kesalahan, mungkin bisa dicek pada jalur-jalur atau perangkat sebelumnya. Mungkin saja konfigurasinya ada yang kurang tepat. Jika sudah, kita close. Di sini kita atur pada PC 1 untuk dial up-nya. Kita klik, lalu pilih pada tab desktop ini kita pilih dial up. Dan di sini kita gunakan username-nya yaitu admin sesuai yang dibuat tadi, yaitu admin, password admin, dan dial number-nya di sini kita gunakan 5000. Nah, jika sudah kita klik dial ini. Nah, jika sudah maka statusnya akan connect seperti ini. Selanjutnya kita atur IP secara DHCP pada menu IP configuration ini. Kita pilih DHCP, nanti akan melakukan request IP. Jika sudah, nanti IP-nya akan sesuai dengan yang kita konfigurasi pada sebelumnya. Selanjutnya kita coba tes dengan ping pada PC 1 ini ke web server dan juga DNS. Yang pertama kita ping 888, ketikkan ping 888 seperti ini, kita enter. Dan di sini ternyata sudah sudah jalan untuk ping ke 888. Selanjutnya di sini kita akan tes akses web dari PC 1 ini. Kita pergi ke menu web browser ini, lalu kita ketikkan domainnya yang telah kita buat tadi, yaitu www.malik.net. Lalu kita klik go.
Nah, di sini jika muncul seperti ini artinya sudah berhasil untuk konfigurasinya. Jika sudah, kita close dan kita coba tes di PC 0 ini. Kita tes DNS server terlebih dahulu, pergi ke command prompt ini, lalu ping 444. Nah, seperti ini. Jika seperti ini maka sudah berhasil atau sudah jalan ya. Selanjutnya kita tes web server pada PC 0 ini. Kita pergi ke menu web server, kita ketikkan domain yang telah kita buat, yaitu www.malik.net, lalu kita klik go. Nah, jika tampilannya seperti ini maka sudah berhasil untuk web servernya. Jika sudah, kita close dan konfigurasinya seperti ini. Sekian untuk tugas praktikum saya pada video ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.